Saya pada kesempatan ini ingin mengutip sedikit saja sebagai bagian dari renungan kita tentang proses kita belajar. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, digelari dengan Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitab itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi ilmu-ilmu itu menjadi beragam macamnya. Ada ilmu yang disebut dengan Al-Qismul Mahmud, yaitu ilmu yang memang terpuji, ilmu yang memang pantas kita menafkahkan umur kita untuk mencarinya, ilmu yang wajar kita melelahkan lutut kita untuk duduk di majelisnya, ilmu yang perlu untuk kita melangkah jauh untuk mendapatkannya. Imam Ghazali menyebutkan 3 macam ilmu itu. Pertama, al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa akhlaqihi. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang ini nih, yang pertama ini, kata Imam Ghazali, Anda mengeluarkan apa yang Anda miliki untuk mencarinya. Bahkan kata beliau, bazlu aqsal majhud, mengeluarkan maksimal yang kita miliki untuk mendapatkannya belum menutup kewajiban kita. Itu saking pentingnya ilmu ini. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi, ilmu tentang zat Allah dan sifat-sifatnya serta karya-karyanya. Yang kedua, wa sunnatihi fi khalqihi, ilmu memahami sunnatullah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hidup di dunia ini ada rule-nya, ada aturan mainnya, ada aturan-aturan ilmu-ilmu dalam hal yang menyangkut ekonomi. Ekonomi itu ada aturannya, aturan mainnya, ada ilmunya. Di dalam aspek sosial ada ilmunya. Teknologi ada aturannya. Kata Imam Ghazali, ilmu yang terpuji adalah memahami bagaimana bekerjanya sunnatullah dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia. Ilmu yang ketiga yang perlu untuk kita cari adalah ilmu memahami bahwa akhirat itu adalah hasil dari kerja-kerja kita di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Imam Ghazali menjelaskan ini, para ulama kemudian menguraikan, ini 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sifatnya akumulatif apa enggak? Apa cukup kita ilmu bidzatillah lalu kita tinggalkan ilmu tentang sunnatullah? Apa cukup kita paham ilmu tentang sunnatullah tetapi kita lupakan ilmu tentang af'alillah, karya-karya Allah? Para ulama menyebutkan ketiga hal ini adalah akumulatif. Semuanya kita pelajari agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Nah, bapak-bapak, ibu,
hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertamanya saja rasa-rasanya nggak cukup umur kita. Belajar tentang zatillah, belajar tentang sifatillah, belajar tentang af'alillah. Satu saja sifatillah. Sifatillah itu artinya sifat-sifat Allah. Wa hiya la tu'addu wa la tuhsa. Segala sesuatu yang paling mulia itulah Allah Subhanahu wa taala, enggak terhitung banyaknya. Pilihannya untuk memudahkan umat agar kita punya acuan dan punya rujukan ada 99 yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar 99 itu tak terhitung asmaullah, sifat-sifat Allah yang mulia. Belum lagi ilmu tentang af'alillah. Kerja-kerja Allah itu selalu kerja yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan itu selalu yang terbaik. Maka Imam Ghazali mengatakan laisa fil imkan abda'u mimma kana. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya itulah yang terbaik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan banyak-banyak menggunakan kata lau, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalau terlalu banyak bilang seandainya, itu akan membuka pintu fitnah dari syaitan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan cara yang kita anggap paling baik, kita sudah bismillahkan, kita sudah zikirkan, lalu kemudian di ujung itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan ada kata seandainya lagi. Yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita saat itu. Para ulama, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ketika membahas tentang 3 ilmu yang terbaik ini, Imam Nawawi mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Emang kata Imam Nawawi, penjelasan Imam Ghazali dalam Al-Ihya itu benar-benar hal-hal yang istimewa, hal-hal yang pokok dan prinsip. Kalau ada istilah dalam tanda kutip Al-Quran buatan manusia, ya, dalam tanda kutip nih, artinya karya manusia, intelektualitasnya lengkap di situ, spiritualitasnya lengkap di situ, kata Imam Nawawi, itulah kitab Al-Ihya. Nah, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin bagian dari ilmu yang kedua tentang sunnatullah fi khalqi. Bapak ibu, semua hal-hal penting yang ada di dalam kehidupan kita itu ada kata kuncinya di dalam Al-Quran. Ambil contoh rezeki. Saya pikir tidak ada manusia yang tidak ingin mendapat rezeki yang banyak. Betul ya Bapak Ibu? Ingin dapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ketika bicara tentang rezeki, maka Al-Quran menjelaskan dalam ayat-ayat yang berbeda. Pertama tentang hakikat rezeki itu, lalu yang kedua jalur yang terbaik untuk mendapatkan rezeki itu, lalu yang ketiga fungsi rezeki itu dalam kehidupan manusia. Ketika Allah bicara tentang hakikat rezeki, apa kata yang Allah gunakan di dalam menggambarkan rezeki itu? Kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka kata ulama, rezeki itu adalah fadlillah. Apa arti bahwa rezeki itu fadlillah? Semua tahapan-tahapan dan proses yang kita lakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah dalam kerangka ikhtiar. Tetapi sampainya rezeki kepada kita adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi," ya, kalau engkau benar-benar bertawakal, jadi menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan geser. Bagaimana kalau menggantungkan kepada Allah itu bergeser? Yang terjadi seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di dalam penjara karena difitnah. Ada dua orang masuk menemani beliau ke penjara. Lalu suatu hari yang keduanya itu melapor kepada Nabi Yusuf bahwa mereka masing-masing bermimpi. Yang pertama, inni arahni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayruh. Yang pertama, mimpinya itu ini aroni aksiru khomro. Yusuf, saya lihat kamu ini orang baik. Semalam saya mimpi saya memeras anggur menjadi jus. Peras, kemudian keluarlah ekstrak perasan itu manis. Yang satu mengatakan, Yusuf, saya semalam bermimpi bahwa ada burung yang mengambil roti yang saya taruh di atas kepala. Saya taruh roti di atas kepala, lalu ada burung yang mengambilnya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya akan beritahu takwil dari mimpi kalian berdua itu. Yang pertama, engkau akan keluar dari penjara ini dan akan menjadi pelayan raja. Itu takwil dari mimpi orang yang memeras anggur. Sedangkan engkau, sahabatku, so sad, kata Nabi Yusuf, sayang bahwa engkau akan dibunuh, disalib, dan lalu kemudian burung itu akan memakan jasad. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Benar terjadi. Yang satu dihukum mati, disalib, yang satu dibebasin, jadi pengawal, jadi pelayan dari raja. Sebelum keluar, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbika. Nabi Yusuf berpesan kepada yang akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja itu, tolong sebut saya pada Tuanmu. Jadi kira-kira Nabi Yusuf kayak orang sekarang lah, menjadikan temannya yang akan keluar itu sebagai perantara untuk dia bisa bebas dari penjara. Apa yang terjadi? Ini kalau geser ya, ini Nabi nih. Nabi emang nggak boleh geser. Kita juga nggak boleh geser. Tapi Nabi itu memang benar-benar harus lurus seluruh-seluruhnya. Nggak boleh sedikit pun ada geser.
Maka ketika geser, apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat pelayan itu lupa. Lalu Nabi Yusuf tinggal di penjara dari jarak antara 3 sampai 9 tahun. Gara-gara geser. Geser yang sebenarnya seharusnya Nabi Yusuf alaihissalam menggantungkan harapannya kepada Allah, meyakini benar, berdoa kepada Allah, mengutuhkan dan mengikhlaskan tawakalnya hanya kepada Allah. Begitu dikit aja bergeser, lalu ada harapan sedikit kepada manusia dan mengatakan, tolong sebut saya di raja supaya saya segera dibebaskan. Allah balas dengan yang sebaliknya, teguran bagi seorang nabi. Bukannya kebebasan yang didapatkan, justru derita di penjara yang berkepanjangan gara-gara satu kata, uzkurni inda rabbik. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau Nabi Yusuf dengan satu kata itu membuatnya ditegur dengan teguran yang keras sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kebayang nggak berapa banyaknya kata-kata kita yang kalau Allah tegur seperti halnya teguran Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, udah gak keruan-keruan hidup kita. Dikit-dikit bukannya doa, minta tolong. Bahkan kadang-kadang tidak sekedar minta tolong dengan ucapan verbal, nyogok. Nabi Yusuf gak nyogok. Nabi Yusuf cuma sedikit saja, uzkurni inda rabbik. Tolong ya, beritahu raja ada Yusuf di sini, tolong dibebasin. Saya ini difitnah, kira-kira kayak begitu. Hanya dengan bergesernya keyakinan dan ketawakalan kepada Allah dengan satu kalimat, Allah tegur dan didik dengan diam di penjara antara 3 sampai 9 tahun. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kurang apa Allah bagus sama kita? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Kalau logika interaksi antara Allah dengan Rasulnya itu berlaku kepada kita, interaksi Allah kepada kita pakai standar yang kayak begitu, oh, berat sekali hidup kita. Kenapa Allah menegur Nabi Yusuf alaihissalam? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teguran itu bagian dari cinta. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahabbaka nasuhaka. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang datang menasehati kita, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu idza ghafila. Kalau Allah sayang sama seseorang masih ingat, maka saat orang itu lupa, Allah datangkan orang yang mengingatkannya. Kalau sudah nggak ada yang berani mengingatkan kita, karena setiap kali ada yang memberi nasihat, kita terima bukan dengan senyum dan terima kasih, tapi justru kita terima, kita respon dengan respon yang mengecilkan hatinya, yang membuatnya enggan untuk bernasihat kembali kepada kita. Lalu kemudian lambat laun tidak ada orang yang berkenan untuk menasihati kita. Itu tandanya Allah lupa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sunnatullah, ketika kita bicara dalam konteks rezeki misalnya, memahami sunnatullah dalam kehidupan, maka yang pertama hakikat rezeki itu adalah fadlun minallah. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang berhak mengklaim bahwa karena saya sudah bekerja kayak begini, maka harusnya Allah kasih saya kayak begini. Gak bisa. Fadlun minallah, wabtagu min fadlillah.
Jadi semata-mata kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana cara memperoleh rezeki itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Caranya adalah dengan cara yang baik, jauh dari hal-hal yang mengandung nilai kebatilan. Tidak ada tipu daya di situ. Tidak ada perilaku koruptif di situ. Sampainya kepada kita dengan jalan yang baik dan dalam proses yang baik. Apa fungsi harta di dalam kehidupan manusia? Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Nah, harta itu adalah qiyaman. Dia menjadi urat nadi dalam kehidupan. Dia menjadi backbone di dalam peradaban. Maka ketika urat nadi ini putus, distribusi harta itu tidak lagi berkeadilan, manusia kehormatannya pasti akan hilang. Kalau backbone, tulang belakangnya bengkok, yang namanya harta itu backbone dalam peradaban. Kalau dia bengkok karena praktek-praktek manipulatif yang luar biasa, tidak ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan sebaliknya memiskinkan yang lain, itu seperti tulang belakang yang akut sklerosisnya, itu bengkoknya, nggak bisa diperbaiki. Semua hal-hal penting dalam kehidupan manusia itu konsepnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Memahami keseluruhan konsep itulah yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali sebagai sunnatillah fi khalqihi. Memahami sunnatullah dalam kehidupan manusia. Maka silahkan bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, kalau tadi kita menyebut sedikit tentang rezeki, tentang harta, bahwa harta itu pertama adalah karunia dari Allah, bukan hak yang kita bawa sejak kita lahir, tapi semata kemurahan Allah. Mendapatkannya harus dengan proses-proses yang bersih, jauh dari perilaku koruptif. Lalu yang ketiga, harta itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk menciptakan peradaban yang baik, tapi menegakkan peradaban yang berkeadilan. Maka bahasa Al-Quran qiyaman dari kata qoma, tegak. Kita pahami itu dalam konteks rezeki, maka hal-hal lain pun dalam kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu konsepnya semua ada di dalam Al-Quran. Pahami itu, kita ngaji, kita mengkajinya, maka insya Allah dengan pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep yang dituangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita insya Allah akan berkah. Nah, itu sedikit uraian dari Imam Al-Ghazali tentang ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan ini memang betul-betul penting. Rasanya kalau dulu Imam Ghazali mengatakan, saya mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini karena agama pada saat ini, kata beliau saat itu ya, ini kata beliau saat itu, agama saat ini. Nah, coba ntar kita cocokkan sama keadaan sekarang, kira-kira ada kemiripannya enggak? Agama pada saat ini, kata Imam Ghazali, itu berwujud menjadi tiga hal. Yang pertama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak, tidak menghadirkan solusi tetapi memperpanjang masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, agama itu berwujud perdebatan-perdebatan di ruang-ruang diskusi yang tidak menghadirkan hati yang lebih dekat kepada Allah, tapi lebih keras dan menjadi sombong.
Yang ketiga, agama itu berwujud syair-syair yang indah, lantunan-lantunan kata-kata yang indah, tetapi tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang dirasakan oleh umat. Ketika saya melihat bahwa agama saat ini sudah berwujud menjadi tiga hal itu, fatwa-fatwa yang tidak menghadirkan solusi tapi menambah masalah, debat-debat yang tidak melunakkan hati tapi justru membuat orang semakin sombong dan takabur, syair-syair yang hanya indah di telinga tetapi tak sesuai dengan realitas dan kenyataan umat, maka saya tulis Ihya Ulumuddin ini. Kok rasanya Imam Ghazali hidup sama kita ya? Abad ke-6. Ternyata sejarah itu repetisi, selalu ada pengulangan-pengulangan. Maka mari kita semangat ya, belajar apa-apa yang diwariskan oleh para ulama-ulama besar kita. Boleh dia ditulis 600, 700, 800 tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya substansi-substansi yang terdapat dalam karangan mereka itu selalu relevan dengan kehidupan kita. Tentu ada hal-hal yang juga berubah, tetapi hal-hal yang menyangkut keumatan itu sering terjadi pengulangan demi pengulangan. Kalau kata Ibnu Khaldun, peradaban itu seperti manusia. Kumpul 2-3 orang, lalu semakin besar buat satu kampung, kampung semakin besar jadi kampung besar, setelah besar lalu sepakat antar kampung bikin satu negara. Setelah sepakat bikin satu negara supaya tertib, mereka sepakati satu hukum, lalu kemudian dengan bekal hukum dan kesepakatan itu mereka bangunlah negara itu. Setelah mereka bangun, lahirlah sarana produksi, kemudian menghadirkan uang. Dari uang itu kemudian sarana-sarana dibangun. Setelah semakin banyak uang, sarana banyak, akhirnya masuklah penyakit kemalasan. Setelah timbul penyakit kemalasan, hedonisme di mana-mana, mulailah peradaban itu retak. Ketika dia sudah retak, semakin lemah, akhirnya hancur. Ketika hancur, balik lagi ke bawah. Itu kata Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan kita selalu dalam masa, bukan masa declining itu, tapi masa terus memperbaharui peradaban kita menjadi peradaban yang lebih baik.